Awalnya diejek, pelatih Cina kini puji kekuatan Garuda. Laga panas baru saja tersaji antara timnas Indonesia kontra Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Drama selama 90 menit terjadi mengingat tensi berjalan begitu tinggi. Seperti yang kita tahu, Garuda datang pada kali ini dengan motivasi tinggi usai mempermalukan Bahrain di laga sebelumnya. Jesus dan kawan-kawan bertekad mencuri poin penuh di sisa laga. Terlebih, tim Merah Putih tampil di depan puluhan ribu supporter sendiri. Sementara Cina tampil di GBK dengan penuh tekanan. Selain aksi supporter Garuda, skuad asuhan Ivankovic juga tengah dalam ancaman lantaran berada di dasar klasemen grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak laga dimulai, drama terjadi ketika Patrick Kluivert menerapkan taktik menyerang, namun juga kuat dalam pertahanan. Dengan sosok Alex Pastur sebagai asisten, skuad Garuda juga tampil lebih efektif dengan kedisiplinan yang tinggi. Menariknya, pelatih Cina Ivankovic sempat menyindir para pemain keturunan skuad Garuda. Padahal, di laga kali ini para pemain lokal juga menunjukkan kualitas terbaiknya di dalam lapangan. Ivankovic menyebut bahwa meski secara tradisional Indonesia bukan tim kuat, tapi kehadiran pemain keturunan membuat skuad Garuda menjadi lebih kuat. Secara spesifik, Ivankovic menyoroti performa individu beberapa pemain, seperti Ole Romani di lini depan serta Jesus yang memperkokoh lini pertahanan. Terlepas dari hasil laga, pelatih asal Kroasia ini juga memuji Kluivert yang mampu meramu skuad Garuda dengan begitu baik. Bagi Ivankovic, dipilihnya Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia membuat Indonesia semakin berbahaya. Sebab Kluivert telah membagikan pengalamannya semasa masih menjadi pemain sepak bola. Fakta menarik laga timnas Indonesia kontra Cina. Skuad Garuda ditinggal 5 pemain kunci. Terlepas dari hasil laga, perjuangan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno kali ini tampak berbeda dengan absennya beberapa pemain kunci. Sebut saja Ragnar Oratmangun, Marcelino Ferdinand, Martin Pas, Eliano Randers, dan juga Sandy Walsh tidak tersedia karena cedera dan akumulasi kartu. Padahal kelima pemain itu biasanya menjadi pemain penting di skuad Garuda. Meskipun begitu, absennya para pemain itu tidak menjadi masalah yang berarti bagi Patrick Kluivert. Terbukti, Jesus dan kolega mampu menampilkan permainan ciamik hingga akhir laga. Atmosfer Gelora Bung Karno masih menyeramkan. Cina datang dengan ambisi besar untuk meraih 3 poin penuh demi memperbaiki posisi mereka di grup. Dengan pertandingan yang tersisa, laga ini sangat menentukan langkah kedua tim menuju babak selanjutnya. Tapi, militansi supporter Garuda berhasil membuat Cina seakan tak berkutik. Hal itu terlihat sejak laga belum dimulai. Para supporter yang memenuhi GBK tak henti-hentinya bernyanyi hingga membuat seisi stadion bergemuruh. Atmosfer itulah yang membuat GBK dijuluki sebagai kandang yang menyeramkan bagi lawan. Aksi pemain pengganti. Patrick Kluivert nampaknya jeli pada pertandingan kali ini. Pemusatan latihan yang cukup panjang membuat juru taktik asal Belanda itu semakin memahami karakter punggawa Garuda. Hal itu terbukti ketika starting line up yang dipilih begitu seimbang, dan para super sub mampu membuktikan kepercayaan yang diberikan Kluivert. Terlepas dari hasil laga, skuad Garuda telah menunjukkan tekadnya sebagai tim yang layak lolos Piala Dunia. Debut tercipta di GBK. Kualitas Emil Audero sita perhatian. Laga timnas Indonesia melawan Cina menjadi panggung tersendiri bagi Emil Audero. Datang sebagai pengganti Martin Pas, kiper berdarah Mataram tersebut berhasil menjawab kepercayaan lewat aksinya di bawah mistar gawang. Pemain dengan nama lengkap Emil Audero Mulyadi ini memang jadi penjaga gawang yang paling berpengalaman di timnas Indonesia, terutama jika menilik kembali perjalanan karirnya di Eropa.
Dia memiliki rekam jejak bermain bersama klub elit Italia, seperti Juventus 2006 sampai 2019. Namun, ketika itu Emil lebih banyak menghabiskan masa peminjaman bersama Venezia 2017 sampai 2019 dan Sampdoria 2018 sampai 2019. Setelah itu dia dipermanenkan Sampdoria dan bermain reguler dari 2019 hingga 2024. Menjelang masa kontraknya habis, kiper kelahiran 18 Januari 1997 berlabuh ke Inter Milan 2023 dan 2024 dengan status pinjaman. Dengan kata lain, Audero sebetulnya sudah kenyang dengan pengalaman bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Rekam jejak itulah yang menjadi modal besar bagi Audero untuk mengawal gawang Garuda. Sebagai kiper yang memiliki postur tubuh ideal, karena mencapai 192 cm, Emil memiliki keunggulan fisik untuk menjangkau bola. Dia dikenal memiliki refleks serta kemampuan menghentikan tembakan dengan cekatan. Postur yang dimiliki serta kecepatan untuk keluar dari garis bisa menjadi kelebihan Audero ketika melakukan intercept bola. Namun, ada pula beberapa kekurangan yang harus bisa diantisipasi oleh tim pelatih. Media asing sempat menyebut bahwa Audero memiliki kekurangan dalam menggunakan kakinya. Artinya, dia bukan tipe penjaga gawang yang piawai dalam membantu skema build-up serangan dari lini pertama. Meskipun begitu, laga melawan Cina telah membuktikan bahwa Emil mampu menutupi kelemahannya dengan menunjukkan kelebihan berkat save-save memukaunya di bawah Mister Gawang Garuda. AFC juluki laga timnas Indonesia kontra Cina sebagai blockbuster. AFC menyebut laga Indonesia melawan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai sebuah blockbuster. Yang belum tahu, blockbuster adalah istilah perfilman untuk sebuah karya film dengan anggaran besar, menghadirkan banyak bintang dan meraup keuntungan yang tinggi saat dilepas ke pasaran. Duel timnas Indonesia melawan Cina memang relatif dinanti. Pasalnya, hasil pertandingan ini menentukan langkah kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia yang tersingkir atau yang melanjutkan ke ronde berikutnya.